teman-teman aja. Em, Kalau misalnya kita memasukkan operator produksi aja, ya, kita tuh bingung gitu loh, di pihak HRD tuh bingung nih. Dia produksinya tuh produksi apa? Karena kan ada mesin obras, ada mesin sewing, ada iron tuh yang nyetrika, ada juga bahkan bagian packing pun memasukkannya operator produksi gitu. Jadi dijelaskan operatornya itu ngapain gitu loh. Contoh, saya kan lama di perusahaan kelistrikan di Trafo Indo, jadi pembuatan trafo. Di pembuatan trafo itu ada banyak jenis operator. Ya. Ada winding. Operator winding itu kayak apa ngelilit dinamo. Ada operator stacking. Stacking itu apa namanya mengurutin apa namanya pendingin dari si dinamo itu. Dan ada operator QC juga, ada operator vakum, jadi banyak gitu loh. Nah, sebutkan operatornya itu operator apa? Karena masing-masing operator itu punya keunggulannya masing-masing. Seperti contoh, operator winding yang bagian gulung nih, ya. Kebanyakan para pencari kerja, kalau misalnya memasukkan eh, deskripsi pekerjaannya, itu hanya satu kalimat aja gitu loh. Cuman apa namanya? em, saya menggunakan apa mesin ini aja. Padahal sebenarnya pekerjaan itu banyak loh. Contoh, pasti tiap operator tuh ada pengisian lembar apa namanya itu lembar produksi. Ada lembar checklist lah mereka nyebutnya. Apakah itu kan pekerjaan? Itu juga pekerjaan. Jadi masukin gitu loh, lembar cek apa pengisian lembar checklist produksi atau hasil produksi. Lalu apa lagi? 5R. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak nih 5R itu apa? 5R itu apa? Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Pasti ada nih. Kalau misalnya perusahaan atau pabrik-pabrik yang udah ISO-nya jalan, udah proper lah ya. Ini pasti ada gitu loh. Apa namanya? Lembar ISO apa 5R ini. Pasti setiap hari itu suka di checklist karena ada perawatan kayak gitu. Jadi pekerjaannya itu mungkin kayaknya bukan pekerjaan saya, padahal itu termasuk pekerjaannya. Dan itu merupakan kelebihan gitu. Lalu keahlian. Nah, keahlian kadang-kadang masukinnya itu mungkin Tiva juga sama nih. Kalau misalnya masukin bahasa Inggris 60% gitu ya. Ya. Atau bahasa Inggris 3 bar gitu. Ya. Nah, kadang saya kalau misalnya ngelihat bentuk CV yang itu ya, saya tuh kadang suka berpikir bahasa Inggris 60% itu segimana ya? 100%-nya aja saya nggak tahu gitu loh segimana. Ini 60% gitu. Atau apa kemampuan Microsoft Excel misalnya 30% misalnya. 30% itu segimana gitu. Kan ini demi estetika Pak dari CV-nya biar terlihat Ya, lebih enak. betul. Betul. Memang kelihatannya sih kayak apa namanya? Kayak angka statis itu kayak Iya. kelihatan keren gitu. Tapi yang dibutuhkan dari si HRD ini yang nanti CV-nya itu bakal dibawa nih ke apa ke calon atasannya lah ya. Itu dia bisa nggak sih gitu sebenarnya dia sampai mana itu. Nah nah si isi pun ada rumusnya. Kalau pendidikan ya hanya masukin pendidikan aja, tapi kalau misalnya apa namanya si pengalaman kerja sama si keahlian itu rumusnya itu adalah kata kerja ditambah kata benda gitu. Jadi kata kerjanya apa, Oke, Pak. atau kita pikir bendanya dulu deh, bendanya itu apa gitu. Misalnya bendanya adalah mesin jahit. Hmm. Berarti kata kerjanya adalah menjahit. Iya, iya. Berarti menjahit menggunakan mesin jahit berapa jarum. Kayak gitu. Bapak, Iya. ini kan untuk orang-orang yang sudah pernah bekerja bagaimana? Iya. Karena udah ada riwayat Oke. pekerjaan. Nah, kalau misalkan nih kita baru banget lulus SMA atau baru banget lulus lulus kuliah, nah itu bagaimana riwayat pekerjaannya kita isi apa? Oke, untuk lewat pekerjaan bisa dikosongkan karena emang belum pernah bekerja ya. Kecuali kalau misalnya kalian pernah apa ya? Kalau mahasiswa, kalau anak SMK pernah PKL, masukin aja tuh PKL-nya. Kalau kuliah itu pernah magang atau biasanya tuh anak-anak kuliah ya kalau misalnya yang nggak kuper tuh ya suka ada project-projectan tuh ngapain gitu loh. Nah itu bisa dimasukin tuh kalian ngapain aja.
Nah, yang bingung tuh kadang-kadang anak SMA. Iya. Iya kan ya? Iya. Anak SMA tuh bingung. PKL belum pernah, magang belum pernah. Iya. Terus ngapain tuh? Em, Tonjolkan di keahlian kalian. Gitu. Kalian bisanya apa? Misalnya kalian bisa di Microsoft Office. Atau juga di bahasa Jepang gitu ya, Ya, kayak mungkin bisa bisa. dipakai. Biasanya kalau SMA tuh biasanya bahasanya lebih banyak deh. Iya. Ya, biasanya kan pelajaran itu bahasa Inggris, itu pasti. Bahasa Indonesia itu pasti. Lalu ada bahasa yang satunya lagi nih biasanya nih. Kalau nggak Jepang, Jerman tuh biasanya. Gitu. Atau bahasa Korea mungkin sekarang lagi rame atau Mandarin kalau ada. Jadi tonjolkan di situ. Gitu. Jadi itulah kenapa ketika sekolah harus benar-benar tuh. Jadi kita harus tahu, oh saya keahliannya ini. Iya, Pak. Itu. Oke. Jadi Hmm, kita harus menggali diri sendiri ya, Pak, pas betul. masuknya SMA. Hmm, memang nggak cuma SMA sih, mau di kuliah di SMK juga sama. Oh. Ketika misalnya kita jurusannya otomotif, Hmm. tapi kita nggak terlalu paham di otomotif gitu Hmm. loh. Ya bingung juga gitu, akan kesulitan juga dalam mencarinya. Nah, kesemuanya itu apa namanya diperlukan penulisan yang baik. Biar apa penulisan yang baik itu? Biar dapat dibaca sama orang. Jadi CV itu dibuat untuk dibaca sama orang, ya. Itu penting tuh. CV itu dapat dipahami oleh orang lain. Karena yang akan baca CV kalian adalah orang lain. Yang akan menilai, yang akan menerima itu adalah orang lain. Nah, tips menulis yang mudah nih, biar mudah dipahami ya. Itu fokus pada objek kayak tadi saya tuh. Pekerjaannya apa, atau objeknya apa, atau kata bendanya itu apa. Lalu gunakan kata kerja yang bervariasi. Kalau misalnya mahasiswa nih ya, yang udah bikin skripsi itu, mereka harusnya belajar taksonomi Bloom, gitu ya. Mereka harusnya pernah baca nih soal taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu apa sih? Taksonomi Bloom itu adalah apa namanya kumpulan kata-kata kerja, gitu. Jadi kalau misalnya kalian eh, apa namanya menulis suatu CV, gunakanlah variasi kata kerja. Jangan semuanya itu menggunakan, menggunakan, menggunakan. Bosan orang bacanya gitu. Oh, menggunakan terus. Ada kalimat lainnya. Contohnya ada mengoperasionalkan, ya. Kalau tadi mesin jahit, menjahit. Lalu kalau misalnya mesin penggulung kawat untuk trafo, itu berarti menggulung, gitu. Gitu sih. Nah, kadang bingung Hmm. caranya gimana supaya saya bisa banyak pembenaran kata ya. Nah, Karena coba. bingung nih, saya tahu nih, buat apalagi kalau misalnya masih ada yang skripsi nih ya, peserta di rekan-rekan sekalian, ada yang lagi ngerjain skripsi nih, saya tahu kebingungan kalian itu di mana. Kebingungan kalian itu ada di menulis gitu ya. Kebingungan kalian menulis, caranya tuh gimana? Caranya itu ya, kalau bingung menulis itu caranya banyak baca. Ya, baca itu penting. Ya, apalagi kalau Gen Z sekarang pada introvert ya, Pak ya. Iya. Kosakatanya terbatas. Saya terbatas. Selain baca, sering banyak gaul sama orang. Jadi menemukan kata-kata baru. Itu penting tuh. Jadi eh, caranya itu seperti itu. Tapi karena bikin CV ini kita mepet nih ya, mau nyari kerja nih ya. Kalau misalnya disuruh baca dulu lama ya kelamaan nih. Rumusnya kayak tadi. Rumusnya adalah kata kerja ditambah dengan kata benda atau objek apa nih yang mau kita tonjolkan. Misal, saya bisa bahasa Inggris. Mampu menggunakan bahasa Inggris atau mampu berbahasa Inggris, gitu. Nah, eh misalnya nih ya, nanti bakal sama dong antara isi di pengalaman kerja sama di keahlian, Iya, Pak. ya kan? Misalnya kalau menjahit mampu menggunakan mesin sewing. Di atasnya juga sama menggunakan mesin sewing. Bedanya apa? Bedanya antara yang pengalaman kerja dan keahlian, kalau pengalaman kerja kalian tambahkan keterangannya. Misal, menggunakan mesin sewing berapa jarum untuk membuat baju apa? Jadi jelas nih, bajunya apa? Apakah kaos? Apakah kemeja atau apa? Jadi perusahaan tuh tahu, oh ini spek orang yang ahli untuk pembuatan kemeja. Oh ini yang pembuatan jaket. Oh ini untuk pembuatan celana dan sebagainya gitu. Jadi hire ya? Kata kuncinya lebih banyak gitu. Nah, kata kunci ini tuh untuk apa sih sebenarnya gitu loh ya. Nah,
saat ini zamannya itu udah mulai modern nih. Em, dalam apa namanya pembuatan CV sekarang itu ada yang namanya ATS friendly. ATS itu apa? Bingung ya? Banyak nih. Kayak saya juga baru dengar nih ATS friendly itu apa sih gitu kan. Ternyata ketika saya baca, oh ATS friendly ini gak beda jauh sih sama apa kayak dulu itu AI gitu. Waktu saya lagi sortir-sortir CV, ATS itu adalah Applicant Tracking System. Adalah CV yang dapat mudah dibaca oleh sistem. Diharapkan untuk memasukkan kata kunci sesuai dengan pekerjaan yang akan dilamar. Nah, apa namanya bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, formatnya itu baku, CV desainnya itu sederhana dan menjelaskan keahlian dan pengalaman. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya, keahlian dan pengalaman atau pendidikan itu penting gitu loh dalam pembuatan CV ini. Nah, em, sedikit apa namanya pengalaman saya kali ya waktu apa namanya waktu zaman ngesortirin CV dulu. Saya tuh pernah mengalami megang job street. Kalau di sini teman-teman apa rekan-rekan sekalian atau para pencari kerja sekalian pernah ngelamar kerja pakai job street. Kalau dulu kayak gimana? Kalau sekarang kayak gimana? Nah, kalau dulu itu ketika HRD itu buka posting lowongan kerja, itu yang akan tampil pertama itu adalah yang pertama memasukkan. Kalau dulu, jadi ketika lo apa posting lowongan kerja itu ada, nah buru-buru tuh biar dinotis sama si HRD-nya karena HRD-nya bakal ngebuka yang pertama karena yang ditampilkan tuh karena yang paling apa paling pertama gitu, paling awal. Nah, sekarang karena zamannya zaman AI ya, yang akan ditampilkan adalah yang sesuai dengan kata kunci nih. Jadi kalau misalnya HRD itu ngeposting lowongan kerja tuh kan ada kata kuncinya lah, ada keywordnya. Jadi ketika diposting biasanya HRD tuh nunggu setengah jam aja. Ya kayak mancing aja, ditunggu aja gitu loh. Umpannya setengah jam, ada yang makan enggak gitu ya. Ketika ada yang makan, ada apa, ada yang ngelamar, oh udah misalnya udah 50 nih. Dari 50 CV ini, kira-kira yang pertama muncul itu yang mana gitu. Itu pasti yang hampir mendekati 100% dengan apa yang dibutuhkan gitu. Makanya kalau misalnya CV-CV-nya itu apa namanya tidak menjelaskan apa yang dibutuhkan sama si HRD-nya atau pihak perusahaan itu biasanya di golongan-golongan terakhir tuh. Dimana kalau misalnya CV-nya itu nyampe puluhan ribu, saya pernah ada lowongan khusus untuk operator produksi yang memang selalu kacang goreng ya banyak banget ya. Itu aplikan atau pelamarnya itu bisa nyampe 20-an ribu. Nggak ada waktu buat HRD buat ngebuka nyampe 20 ribu gitu loh. Apalagi kalau misalnya urutan kalian urutan ke 10 ribu, oh, itu udah sulit lah gitu. Itu sih. Kalau misalnya hubungannya dengan ATS friendly. Nah, ini contohnya nih kalau ATS friendly. Jadi, ditonjolkannya adalah apa namanya eh, deskriptifnya gitu. Ada yang pakai foto, ada yang tanpa foto. Biasanya kalau misalnya saya sering ngelihat CV-CV untuk apa namanya untuk lowongan-lowongan manajer atau assistant manager itu bentuknya itu biasanya tanpa foto tuh dia mereka tuh bentuk isinya tuh tulisan gitu loh banyak yang sampai eh bisa sampai 5-6 lembar halaman gitu loh itu isinya tulisan doang tuh dia pengalaman kerja dia aja Ini kan banyak gitu ya. ya Masukin semua, Pak. ya mereka dia biasanya masukin semua itu pengalaman kerjanya dia baik di mana-mana gitu loh itu bagus karena HRD bakal baca gitu loh oh dia pernah pengalaman di sini gitu tapi pengalamannya pun harus yang menarik gitu. Contoh saya dulu punya pengalaman ngesortir untuk manajer Exim atau ekspor impor. Ya. Pengalaman itu banyak. Ada yang pernah di apa namanya di dermaga dia kerja gitu di apa namanya di perusahaan distribusi antar negara lah ya. Oh itu pekerjaannya banyak gitu. Job desk-nya itu banyak juga gitu. Nah itu penting banget gitu. Jadi menarik gitu. Oh iya dia udah biasa berhubungan dengan ekspor impor. Jadi apa namanya lebih menarik aja gitu ketika diberikan ke si manajernya. Lalu sekarang nih selanjutnya buat teman-teman kira-kira jadi mau yang mana nih yang dipilih nih? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Silahkan
di kolom chat aja nih, di C. Pilihnya yang mana nih? Coba sekarang. Apakah masih ada yang nomor satu atau semua kemudian? Oh, masih ada yang nomor satu. Oke, saya bakal ngeliatin ya. Saya akan jelasin sedikit lah ya untuk yang nomor satu. Ini tanda panahnya ada nggak nih di sini nih? Kalau di layar muncul nggak tanda panah? Muncul, muncul. Muncul ya. Oke, untuk CV yang nomor satu, memang tampak seperti tidak membosankan gitu loh, tampak berwarna ya. Kontaknya ada, kemampuan bahasa. Nah, ini nih, saya kadang-kadang suka pengen apa namanya menanyakan gitu loh. Kemampuan bahasa 100%. Kalau dites gimana gitu loh. Atau kemampuan bahasa Inggris 70% gitu loh. 70% itu gimana gitu. Lebih enaknya udah aja mampu berbahasa Inggris baik pasif ataupun apa baik aktif maupun pasif gitu. Itu aja gitu. Kemampuan software, nah ini nih. Word berapa 80%, Excel 60%. 60% itu segimana gitu. Karena Excel ini akan selalu berkembang gitu. Apakah 60% ini udah biasa pakai pivot table? Apakah halukav VLOOKUP-nya itu udah bisa gitu? 60% itu segimana gitu. Nah, profilnya, profilnya cuma data diri. Nah, ini dia nih. Nggak ada Ya, penjelasannya Pak ya tentang saya. betul. Tentang sayanya itu nggak ada penjelasannya gitu. Karena lebih enaknya itu ketika lihat yang nomor dua. Di sini ada ringkasannya dulu gitu loh. Misalnya HRD ngelihat kayaknya sih nggak cocok gitu loh. Ya udah bisa ditinggalkan gitu. Tapi rata-rata sih kalau misalnya yang apa namanya punya penjelasan ini biasanya dibaca seluruhnya gitu loh. Kalau ini Pak ada pertanyaan dari Suci. Boleh Kalau boleh. misalkan membuat tentang sayanya ini dibantu sama AI nih biar kata-katanya lebih baik, gimana nih Pak kira-kira? Jangan apa namanya jangan tergantung sama AI banget. Oke Bapak. Iya, jangan tergantung banget ya. Memang AI itu membantu, tapi eh, koreksi lagi gitu. Oke. Gitu. Jadi AI memang sekarang zaman AI ya banyak membantu banget memang AI ya untuk yang baik atau yang buruk juga nih si AI ini. Untuk tentang sayanya atau data sayanya atau data pribadi kita atau objektif bahasa Inggrisnya, eh pakai AI untuk kerangkanya boleh, tapi cek lagi gitu. Jadi nggak kita harus fokus ke si AI ini gitu, hasil AI ini. Iya. Bapak boleh minta tolong di Zoom Bapak yang untuk contoh yang benarnya. Yang nomor dua ya Pak ya? Yang nomor dua, Iya. Katanya kurang jelas Bapak. betul. Yang nomor dua, sebentar saya coba zoom. Nah, contoh nih yang nomor dua nih. Jelas nggak? Kayak agak burung nih kalau di saya. Lalu ada yang bertanya lagi nih Pak. Hmm. Saya punya CV nomor satu dan nomor dua. Ya, Tapi kenapa tetap sulit untuk tembus ya Pak? Tapi yang nomor satu dan tapi untuk nomor satu dan presentasi skill yang saya punya tidak dicantumkan oleh saya. oke. Kita lihat di penulisan. Kalau misalnya mau dicek, nanti bisa dikirimin aja. Kita review Ya, gitu loh iya, CCTV-nya. benar banget nih. Nah, nanti untuk Kak Iqbal boleh dikirim ya CV-nya yang bisa di-review nanti oleh Bapak. Ya. Betul. Jadi nanti kita lihat nih, karena desain, ingat, desain itu bukan jadi patokan. Tapi yang dilihat adalah isinya gitu loh. Kalau ini kan pengalamannya ya jelas ya di mana aja gitu. Lalu kalau yang ini kan memang masih fresh graduate kelihatannya gitu loh. Tapi kalau kita melihat kemampuan kemampuan kan atau skill itu hanya di ini aja nih, hanya di software aja nih. Tidak dijelaskan gitu loh. Kemampuannya itu seperti apa. Jadi ketika menjelaskan kemampuan itu memang agak tricky. Karena apa? Karena antara kita bisanya bisa banget atau enggaknya gitu ya. Dengan kita yakin kita bisa atau apa namanya? Kita bingung bisanya segimana. Kalau mau masukan silakan masukkan. Karena CV ini ibaratnya modal kita sebelum interview gitu. Jadi apa yang akan diinterviewkan itu nanti si HRD itu akan menginterview kalian gimana? Itu yang ada di CV kalian ini aja gitu. Gitu sih. Mungkin lebih jelasnya kita bisa langsung sambil praktek ya, Pak. Oke. Nah, sebelumnya ini ada yang harus dihindari dulu nih. Yang pertama fokus pada desain. Nah, tadi kalau misalnya fokusnya ke desain, ya, kalau misalnya fokusnya ke desain, eh, akhirnya saya desainnya udah kayak gini, masih belum kena gitu loh, dapet panggilan gitu. Yang sebenarnya adalah isinya. Yang penting adalah isinya. Nah, kalau isinya udah bahasa sulit dipahami, Oke. kalimatnya gitu. Tanya ya, Pak ya. Mm-mm. Nah,
Oke, bahasa udah mudah dipahami nih, tapi kok masih kurang Hmm. informasinya, Kurang jelas ya Pak ya. kurang jelas. Lalu kadang suka berganti kontak center nih. Biasa anak-anak saya kurang tahu ya kenapa suka ganti-ganti nomor HP gitu. Sebenarnya itu penting itu, nomor HP yang baku. Nah, ini hindari nih bentuk-bentuk yang seperti ini karena eh, pengalaman ini ada pengalaman nih contoh nih. Oke, ini walaupun masih apa masih sekolah ya. Pengalaman anggota OSIS, anggota Paskibra, ketua klub bahasa Inggris. Jelas nggak mereka dia ngapain sebenarnya? Ya, tidak dijelaskan apa Tidak ya? dijelaskan. Betul. Untuk interview pun bingung HRD akan menginterview bagaimana Iya. gitu. Em, Interview sekarang itu kebanyakan pakai metode behavior, pakai metode yang berdasarkan pengalaman gitu. Nah, dengan berdasarkan pengalaman kan harus ada dijelaskan gitu selama jadi ketua klub bahasa Inggris tuh ngapain. Iya. Jadi, oh dia pernah bisa bekerja lah gitu dengan adanya kejelasan penulisannya gitu. Oke, mari sekarang kita praktek nih. Oke. Nah, teman-teman, silahkan untuk membuka aplikasi Canva-nya ya, karena saat ini Bapak Alfian akan mencontohkan eh, cara membuat CV di aplikasi Canva. Jadi saya harap teman-teman juga mengikuti ya, langsung praktek bersama Bapak Alfian. Silakan Bapak Alfian. Oke, sebelum kita masuk ke Canva, ya, sebelum kita masuk ke Canva, kita buat dulu nih kerangka CV-nya. Kerangka CV-nya biasanya saya apa buat di Word gitu loh. Jadi poin-poin apa aja yang bakal dimasukkan biar nanti ketika masuk ke Canva itu tinggal copy paste aja gitu. Nah, keterampilan menulis di sini diperlukan gitu. Nah, saya di sini udah apa namanya udah ada template-nya ini. Udah bisa dilihat ya template-nya di Word saya. Ya, sudah Pak. Udah ada, oke. Nah, tadi saya kan bilang saya punya rumusnya nih kalau untuk objektif tentang diri. Kalau misalnya mau pakai contoh yang tadi contoh yang perbandingan satu atau dua itu bisa. Bisa juga pakai ini nih. Ini rumusan saya, rumusan gampangnya lah. Ceritakan diri Anda. Nah, contohnya, perkenalkan nama saya siapa, usia Di Zoom, berapa. Pak, biar jelas. Kurang jelas ya? Ya. Oke. Nah, Nah, ini jelas ya? ya. Oke. Rumusnya adalah, tadi saya udah jelaskan. Perkenalkan, nama saya siapa, usia berapa atau tempat tanggal lahir, asal sekolah di mana, dengan jurusan apa, atau saya pernah kuliah, kalau saya udah kuliah. Keahlian saya adalah apa, pengalaman kerja saya di mana. Dan kalau mau ditambahkan silahkan misalnya saya berminat untuk melamar sebagai apa? Sebagai titik-titik. Ini rumusannya gitu. Kalau mau di screenshot monggo gitu loh. Ini rumusan saya aja selama saya bikin CV gitu atau banyak CV-CV rumusannya seperti ini gitu. Contoh ini yang udah jadi nih. Nama saya Alfian Gumilar, saya lahir di Sukabumi 6 Juni 94, saya lulusan S1 Psikologi UIN Sunan Gunung Bandung. Kalian saya dalam menggunakan alat tes psikologi, membuat TNA, membuat job spec dan skill map, dan koordinator pemagangan. Saya tertarik dalam melamar kerja di bidang rekrutmen, training, dan body. Jadi dari sini, ketika pembuatan CV seperti ini atau objektif seperti ini, pekerjaan yang saya lamar untuk HR staff itu jelas. Kalau misalnya nih ya, ada apa namanya eh, pekerjaan HR staff gitu, pekerjaan HR staff, tapi nggak dijelaskan nih HR-nya apa aja gitu. Biasanya tuh ada di deskripsi pekerjaannya biasanya untuk pekerjaan HR staff itu apa karena di HRD itu banyak gitu loh untuk pekerjaannya ada rekrutmen, ada training, ada legal, ada payroll atau penggajian, ada juga bagian admin yang ngurusin apa namanya mutasi, rotasi atau absensi gitu loh. Nah, dengan adanya apa namanya objektif seperti ini dijelaskan ya, rekrutmen, training, OD. Fokusnya di situ gitu loh. Jadi dijelaskan fokusnya di sana. Tapi dengan keahlian yang ada juga gitu loh. Nah, untuk pendidikan cukup gini aja. Dijelaskan University psikologi tahun lulus, tahun masuk dan tahun lulus gitu. Jadi
dia lulusan tahun segini. Oh, dia apa namanya? hmm, punya pengalaman nih kayaknya di beberapa tahun lah. Jadi biar bisa dikira-kirakan lah antara dia misalnya dari nganggur ke kerja gitu bisa diperkirakan lah. Sebenarnya ngaruh atau enggak sih gitu loh antara dari dia nganggur ke kerja gitu loh. Ya. Kadang ada ngaruhnya. Karena kalau misalnya dia lama nganggur, ya ilmu-ilmunya terbang entah kemana. Sudah lupa lagi gitu. Lupa lagi gitu. Jadi ketika ditanya misalnya dia lulusannya teknik instalasi tenaga listrik, ya. Dia lulusannya 2000 sekarang 2025. Misalnya dia lulusan tahun 2020 tapi belum kerja sampai 2025. Pandangan dari HRD itu akan berpikir, wah kayaknya dia udah mulai lupa nih. Hilang, ya. Betul. Nah, caranya gimana nih supaya itu tidak berpengaruh? Ya, caranya ya dengan cara banyakin project-project. Nah, project-project itu masukin. Kalau selama nganggur nih Pak, tapi dia ikut pelatihan Nah, itu masuk, termasuk. aja. Jadi tetap mengasah skillnya gitu loh. Kalau misalnya ada istilah di mana apa, belajar sama apa namanya kerja itu beda. Enggak sih, kalau kayak gitu. Sebenarnya apa yang kalian pelajari itu akan nempel di pekerjaan kalian nanti, gitu. Lalu, nah ini pengalaman kerja nih, yang tadi udah saya jelaskan. Kebanyakan yang dimasukkan itu hanya ini nih, kalau nggak PT-nya aja, ya dua ini, PT sama pekerjaannya, udah aja nih. Nah, dua ini aja nih, saya blok nih ya. Kadang ini aja nih, yang bawahnya itu nggak dijelaskan gitu. Yang padahal itu adalah penjelasannya. Gitu. Atau kalau misalnya operator di produksi ya, kayak tadi operator produksi aja. Padahal produksinya itu apa? Kalau misalnya kalian kerjanya di Sukabumi, kalian misalnya punya pengalaman di misalnya di Muara Tunggal, ya itu kan jelas pabrik pakaian. Kalau kalian mengisi untuk melamar di Sukabumi lagi, ya dituliskan operator produksi, beberapa perusahaan tahu, oh ini mah garment. Berarti operator produksinya itu adalah produksi pakaian. Tapi kalau kalian misalnya kerjanya itu di apa namanya di Tangerang misalnya, ada namanya PT Mitsuba, ngelamar di Sukabumi, operator produksi disebutnya. Nah, produksinya itu apa? Gitu. Jadi dijelaskan gitu. Nah, contoh ini nih ya, mengurus administrasi kepegawaian gitu di PT di apa di Telaga Mas Plan, melakukan proses rekrutmen, melakukan induction, menyajikan draft kontrak baru bagi karyawan baru atau perpanjangan, membuat draft SK, lalu mengikuti pelaksanaan audit internal maupun eksternal. Jadi jelas pekerjaannya gitu. Kalau misalnya ada dua, berarti simpan juga nih apa Trafo Indo Prima Perkasa sebagai rekrutmen training dan OD. Kalau misalkan pengalaman kerjanya tidak sesuai dengan yang akan dilamar, ya dimasukkan atau tidak, Pak? Misalkan masukin aja. Salah satu aja. Masukin aja. Karena yang penting dari pengalaman kerja adalah nantinya adalah bagaimana dia berkoordinasi dengan bidang lain atau bagian lain. Jadi walaupun tidak relevan, bisa dimasukkan. Masukin aja. Banyak kok yang lompat-lompat gitu loh. Dari apa misalnya freight attendant dari perusahaan penerbangan pindah ke perusahaan apa namanya shipping. Itu banyak tuh. Saya sering lihat kayak gitu tuh. Ketika ngurusin yang eksim. Apakah itu harus dimasukin? Masukin aja. Karena itu bakal jadi tambahan. Barangkali nanti dia udah masuk di satu perusahaan, bagiannya itu, dia dipindahin ke bagian yang lain gitu loh. Dengan ada kapasitas yang dia punya sebelumnya di perusahaan yang lama. Kalau misalkan nih Pak, misalkan saya nih waktu SMK-nya ikut tata busana misalkan. Nah, waktu ikut pelatihan di BLK, saya ikut pelatihan listrik. Nah, karena saya ingin mendaftar ke perusahaan listrik. Nah, kalau tidak relevan dari sekolah ke pelatihan dan pekerjaan, nggak apa-apa juga sebenarnya sih. Karena dilihat yang paling akhir, Pak. Bukan masalah dilihat yang paling akhirnya, tapi keahliannya nanti. Busananya bisa atau enggak? Listriknya bisa atau enggak? Kalau digabung nih bisa digabungnya nih. Jadi apa? Maintenance. Dia bisa dong, ngerti dong. Mesin jahit dia tahu nih. Kelistrikan dia tahu. Jadi bisa rapi gitu. Iya, rapi. Jadi dia bisa jadi ke maintenance gitu loh. Jadi misalnya saya jurusan ininya A misalnya. Misalnya saya jurusan pertamanya itu apa namanya bahasa Inggris. Lalu S2-nya saya ngambil di peternakan.
gitu. Apakah masuk? Nah, itu. Nah, bingung ya. Itu kan lintas jurusan banget ya. Ya, Masuk-masuk aja. scan aja. Bisa jadi nih ya. Ada suatu perusahaan peternakan, dia ingin kerjasama dengan pihak luar, pihak asing. Hmm. Dia paham peternakan, Hmm. dia paham juga bahasa. Ya Hmm. udah, bisa jadi marketingnya gitu. Jadi eh, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang mubazir lah kalau misalnya kita belajar, kalau misalnya kita punya keahlian, nggak ada yang sia-sia kok gitu. Oke, ini apa namanya pengalaman nih ya. Ini pengalaman di perusahaan yang lainnya gitu. Mengumpul. Nah, kita lihat nih ya kalimatnya nih. Kata kerja mengumpulkan form permintaan karyawan baru. Ini adalah objeknya. Jadi apa namanya kalimatnya itu pasti seperti ini. Kata kerja, objeknya. Kata kerja, objek. Semua itu pasti kata kerja, objek. Gitu. Lalu sekarang, nih kita lihat keahlian. Keahlian itu hanya kata kerja dan objek, tidak ditambah penjelasan. Kalau di sini kan ada mengurus pelaksanaan pemagangan. Jelaskan untuk pemagangan dalam negeri, PKL dan mahasiswa. Nah, untuk yang keahlian cukup mampu menggunakan alat tes psikologi dan melakukan penilaian dasar. Lalu mampu menggunakan Office. Dijelasin nih apa aja nih. Lalu mampu bahasa Inggris aktif dan pasif. Kalau yang udah punya pengalaman apa bahasa Jepang bisa masukin, tambahin aja N berapa dia pernah tes. Lalu pemahaman mengenai workload analisis dan sebagainya. Gitu. Lalu pelatihan. Oh, pelatihan cukup masukin aja pelatihannya apa, penyelenggaranya siapa. Kayak ini OPEX Club itu penyelenggara kapan? November 2018. Gitu. Pelatihan koordinator pemagangan Kemnaker RI Oktober 2019. Kayak gitu. Ini contoh simpelnya gitu. Nah, ini udah terjadi nih kerangka nih. Lalu selanjutnya adalah setelah jadi kerangka itu silakan masuk ke Canva, pilih desainnya ya. Baik. Kita keluar dulu dari ininya deh. Saya bakal masuk dulu ke Canva yang masih kosong. Nah, buat teman-teman nih semua, apa rekan-rekan sekalian, bisa dibuka di Google Chrome atau di aplikasi yang lainnya. Kalau misalnya di handphone, kalau udah download apa namanya aplikasinya, bisa langsung masuk aja Canva. Nah, kalau misalnya udah biasa bikin CV, di sini suka ada nih CV resume. Jadi ada bahasa lainnya sih kalau CV itu. CV itu bahasa lain itu resume biasanya. Perusahaan-perusahaan yang baru-baru sekarang itu biasanya masukin apa namanya kalimat drop your CV apa drop your resume here. Kadang suka bingung resume itu apa ya. Resume itu CV juga gitu. Ya masukin aja gitu. Nah, kalau di sini udah ada pilih gitu. Nanti akan muncul apa namanya macam-macam CV-nya apa didesain tuh. Tapi gimana kalau masih kosongan gitu ya? Tinggal ketik aja dicari nih di atas. Ketik CV, enter, nanti muncul gitu. Nah, kenapa kita pakai Canva sih gitu? Biar gampang. Bentar, Udah ada kalau template-nya udah ya, ada Pak. template, tinggal copy paste aja gitu. Tinggal edit dikit aja. Kita pilih, kita pilih yang tadi aja barangkali ya. Saya cari yang tadi yang mana? Nah ini. Tadi di awal saya tuh baca ada yang komen nih. Gimana kalau Canva saya masih apa belum pro? Gak apa-apa. Canva-nya belum pro, nggak apa-apa. Yang ambil yang gratis aja. Pilihnya, tapi jangan yang ada tulisan pro-nya. Biasanya ada gambar apa namanya? Ada gambar ini nih, ada gambar apa crown-nya nih, ada gambar apa namanya mahkotaan. Jangan yang ini gitu. Kita pilih yang nggak ada. Ini kan kosong nih. Nah, ambil ini aja. Sesuaikan template. Lalu kalau misalnya udah ada, udah muncul, tinggal edit-edit aja. Kayak ini nih nama. Kita zoom ya. Nama. Nama tinggal ganti. Contoh saya ya. Artian Indra Gumilar. Misalnya kalian kurang pede. Pak, yang itu nggak ada fotonya. Misal mau ditambahin foto. Oke, kalau mau ditambahin foto, silakan fotonya tambahkan. Tapi foto yang ditambahkan ada dua jenis nih. Ada yang profesional dan juga ada yang formal. Untuk yang contohnya seperti ini nih. Kalau mau profesional seperti ini. Ini foto zaman saya dulu nih.
Atau kalau mau yang formal seperti ini juga. Jadi kalau mau ditambahin, monggo. Gitu. Kita copy paste aja. Di copy ini ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, kita masuk lagi ke Canva. Simpan di yang ada ini aja, yang ada apa posisi kosongnya aja. Ntar lagi diunduh. Udah ada. Oke, udah ada. Nah, ini kan kegedean ya. Kita bisa ngecil-ngecilin kok. Di handphone juga kalian bisa. Gitu. Jadi sudah dipermudah lah sekarang. Tidak hanya di laptop ya Pak ya? Betul, Kalau bisa pakai laptop handphone. bisa pakai ya. Kadang suka ada juga nih yang nambahin. Misalnya nih ya, di bawah nama ini suka ada penambahnya. Misalnya jabatan yang mau dia lamar atau dia ahlinya di bidang apa. Masukin aja. Recruitment, training, Prodi, organizational development. Contohnya kayak gini, gini aja. Tapi yang bawahnya itu lebih kecil. Oke. Terus kontaknya masukin, email. Ingat ya, nomor handphone atau WhatsApp atau email ini jangan rubah gitu loh. Kadang ada perusahaan yang emang komunikasinya menggunakan email terus. Ada perusahaan yang menggunakan apa? Hanya telepon apa namanya? Telepon rumah dan Ada juga ada yang betul. Jadi karena ini kan yang nyari jodohnya kan perusahaannya ya. Iya. Jadi biarkan perusahaan saja gitu loh yang apa namanya nyari jodohnya sendiri gitu. Nah, lalu tentang saya kita ganti pakai yang dari yang tadi kita sudah buat. Di copy aja ya, yang tadi yang di Word-nya. Ntar, saya pindahkan ke Word dulu. Ini ada yang Nah, bertanya Pak, foto itu dari mana? Foto teman-teman masing-masing ya Pak ya fotonya? iya, mah nggak foto-foto teman punya yang kalian punya aja, yang rekan-rekan punya aja. Gayanya kayak Foto Pak Alfian ya Pak ya? betul, jangan pakai foto saya, nanti saya yang dapat pekerjaannya nih, gitu. Jadi foto itu fotolah yang apa ya? Kalau mau elegan, elegan. Kalau mau yang formal, formal, gitu. Kita copyin ya yang dari Word tadi, dari kerangka tadi ke Canva. Nah, ke sini nih, kita copy paste aja. Tuh, ya, cepet tuh. Yang lama apa? Yang lama itu bikin kalimatnya. Nyusunnya ya Pak ya misalnya. Bikin kalimatnya, Oke. merangkai katanya. Kalau jenis kelamin dan status tidak bisa dicantumkan ya Pak ya? Kelihatan dari foto Oke. dan dari nama. Kalau status berarti tidak bisa. Status jarang sih yang baik apa perusahaan sekarang apa fokus pada status sih. Oh, tidak Jarang. perlu ya Pak ya. Iya. Walaupun kadang kan untuk pekerja perempuan ya, kadang kan ada sensitivitasnya Ya. yang udah menikah atau bagaimana gitu ya. Em, Memang kadang mengganggu ke pihak perusahaan. Tapi sekarang apa namanya harusnya sih sudah nggak ada, sudah berkurang lah kalimat-kalimat di mana kalau perempuan gitu gimana gitu. Atau sekarang yang saya lihat khususnya di Sukabumi ya, itu persentase perempuan bahkan lebih banyak gitu daripada laki-lakinya gitu. Atau misalnya kayak di pabrik otomotif sekarang udah mulai banyak sih yang perempuan gitu. Lalu ini tinggal edit-editannya lah ya. Ini mau diratain mah enggak gitu. Dan juga di Canva ini enaknya udah ada penggarisnya sendiri tuh. Kalau misalnya kita pindah-pindahin tuh ada angka-angkaan tuh. Atau ada garis-garisnya tuh. Biar rapih gitu ya. Lalu pendidikannya kita masukin. Ini kan pendidikannya cuma satu ya. Yang saya masukin pendidikannya banyak gitu. Nggak apa-apa, mau satu pendidikan terakhirnya, monggo gitu loh. Oke, saya copy paste dulu dari yang Word-nya. Pak, balik lagi ke masalah foto nih. Berarti Boleh. kalau fotonya harus kita secara langsung atau boleh sih dari AI? Karena sekarang kan isinya AI. Oke, tolong ya. Em, Kalau misalnya HRD-nya angkatan saya, kelahiran 90-an lah. Kita pengen fotonya foto asli gitu loh. Eh, karena apa? Yang CV kalian itu akan dikasihkan ke manajer. Manajer tuh usianya itu bisa jadi 10 tahun lebih tua dari saya gitu loh. Ya. Atau bahkan malah seumuran bapak saya bahkan usia 50 tahunan. Em, Kalau misalnya menggunakan AI,
agak kurang aja gitu dilihat sama apa namanya yang punya usia sudah ini ya sudah senior lah. Iya. Gitu. Lebih baiknya secara langsung aja ya, Pak. Saya langsung aja, pede aja gitu loh. Toh kalau misalnya apa namanya tanda kutip wajah saya agak kurang gitu loh ya, dandan gitu dengan dandan gitu ya, dibedakin dulu gitu. Iya. Laki-laki emang hmm. Ya. Atau edit bisa tuh Iya, sekarang udah ini ya. Mending diedit pakai apa tuh aplikasi apa di handphone tuh 360. 360 ya betul. Mending di apa dikasih 360 aja gitu loh daripada harus pakai AI gitu. Tapi jangan sampai beda banget ya Pak mukanya. Nanti pas datang Betul. bingung kayaknya siapa yang nyari. Kadang-kadang suka ilfil suka HRD tuh kok beda gitu. Ya gitu. Nah, ini pengalaman nih selanjutnya nih. Pengalaman tinggal masukin aja. Nah, se. Nah, pengalaman kita tinggal copy paste aja kalau misalnya udah ada gitu ya. Tinggal kalau udah ada tinggal copy paste aja. Masukin aja semuanya gitu. Di copy, paste di sini. Kalau yang pakai HP emang apa ya? Agak kekurangannya itu sulit untuk copy paste kayak gini kali ya. Karena harus ngetik dulu gitu. Ngerapi-rapihinnya bakal agak sulit kayak gitu. Kalau pakai komputer atau laptop enaknya kayak gini. Dia langsung gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak sekarang saya tuh kadang suka lihat anak PKL yang apa PKL di Snaker itu malah kebalikannya. Lebih enak pakai handphone gitu loh. Kalau misalnya apa-apa gitu. Kayak edit-edit tuh enak pakai handphone daripada pakai komputer gitu. Ya balik lagi zaman gitu loh. Iya, karena mungkin mereka sehari-harinya megang handphone ya Pak ya. Betul. Oke. Hmm. Oke, lalu ini contohnya saya ambil pekerjaan satu aja kali ya, biar cepet gitu. Ini hapus berarti. Nah, selanjutnya nih halaman kedua. Ini proyek, kalau misalnya proyek ada yang dikerjain, monggo gitu loh. Tapi kalau misalnya mau ditambahi apa, diganti pakai keahlian, bisa juga. Tinggal edit-edit aja gitu. Kita ambil dulu keahliannya di Word-nya, masukin di sini. Nah, kursus-kursus bisa diganti misalnya pelatihan. Gitu. Tadi pelatihan. Makanya kalau misalnya CV-CV yang levelnya itu manajer ke atas, itu biasanya itu halaman banyak banyak tulisannya. Kalau urutannya harus seperti ini atau bisa diacak Pak? Misalkan langsung pengalaman kerjanya dulu, nanti sekolahnya di akhir. Oke gitu boleh nggak Pak? Eh, Sebenarnya nggak ada aturan, tapi kita lihat enaknya. Oke. Jadi Gitu. enaknya seperti itu Hmm, sekolahnya hmm. dulu. Oke, ini udah sampai pelatihan nih, udah contoh apa contohnya udah saya masukin nih yang tadi nih ya. Udah nggak ada kan? Oh keterampilan, kita hapus aja deh, biar cepet aja. Kalau misalnya kalian punya yang lainnya, misalnya award atau penghargaan, pernah menang lomba di mana, itu bisa masukin aja, gitu. Jadi nilai plus gitu loh untuk perusahaan. Jadi kalau perusahaan punya banyak orang yang bisa melakukan sesuatu, itu bagus itu punya keuntungan itu buat perusahaan gitu loh. Gitu. Tadi berarti nah, lengkapi CV tadi sudah ya. Yang terakhir ini adalah apa namanya download. Nah, cara downloadnya gimana? Cara downloadnya itu ada di bagikan. Bagikan, ada pilihan unduh. Unduh. Lalu tinggal unduh aja. Bentuk HR itu biasanya mintanya bentuk PDF atau Word, Pak? Kira-kira kalau kita melamar. lebih baik PDF karena kalau Word nanti kalau misalnya apa namanya eh versi Word-nya berbeda, dia acak-acakan dia. PDF aja. Banyak emang yang ngirimin CV bentuknya Word gitu loh. Eh, Kita HRD jadi kalau mau baca Kalau edit lagi. acak-acak nggak mood ya, Pak ya? Iya, bacanya males. Ya. Kadang yang spasinya nggak adaan tuh, waduh itu luar biasa itu bacanya. Tinggal unduh. Nah, kita tinggal tunggu aja. Nah, kalau udah, ini udah ada nih, tinggal buka deh, selesai. Seperti itu. Ini contoh. Nah, gitu. Mungkin.
Seperti itu, ternyata udah habis. Nah, terima kasih Bapak Alfian atas Ya. pemaparannya dan saya yakin ya teman-teman udah bisa kan cara mengoperasikan Canva jadinya. Nah, teman-teman, saya ingatkan lagi ya untuk yang ingin CV-nya direview oleh Bapak Alfian atau oleh narasumber, baik itu yang barusan demikian oleh teman-teman Bapak Alfian atau yang udah pernah teman-teman punya, teman-teman bisa kirim langsung aja di sini ya, di chat room yang ada di Zoom. Nanti pada sesi review akan kita review CV teman-teman. Nah, sambil menunggu teman-teman mengirimkan CV-nya, kita lanjut ke sesi kedua ya, yaitu pemaparan materi dari Bapak Fikri. Nah, saya cek dulu ya, Bapak Fikri. Assalamualaikum, apakah sudah hadir? Waalaikumsalam. Hadir Bu Tifa. Kedengaran suara saya? Halo? Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Kedengaran suaranya? Terdengar Pak? Oke. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang ya ini teman-teman semua, Bu Tifa dan Pak Alfian. Kalau materinya saya nggak bisa nge-share ya ini, atau gimana? Halo? 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 Pak Fikri sudah bisa memulai untuk share materi dari Bapak, karena sudah dijadikan co-host. Halo? Halo, bagaimana Pak? Oke, Dengar? udah bisa ya? Ya, nah Pak. Sebentar. Oh, nggak bisa ya? Coba jadi namanya. Ada nomor. Oh, nggak bisa ya. Atau saya kirimkan Bu Ya, Tifa boleh Bapak. biar dari sana. Boleh Bapak, dikirimkan saja nanti sama kita di share. Jadi, teman-teman yang ingin CV-nya direview oleh kami, oleh narasumber, silakan dikirim ya di chat Zoom.
baik itu yang baru dibikin tadi bersama kalian ataupun yang sebelum-sebelumnya nih teman-teman udah bikin CV tapi nggak pernah tembus. Nah, boleh kalian kirimkan nanti dapat insight dari para narasumber ya. Gitu. Kalau untuk Alfian nih, kalau misalkan kita mengirim CV ya Pak ya. Nah itu tuh biasanya di jam-jam berapa sih yang kira-kira sama HR itu langsung dilihat? Karena kan katanya kalau jam-jam itu menentukan. Nah apakah itu masih menentukan atau tidak? Kalau zaman dulu, karena tidak ada AI ya, jam itu menentukan. Biasanya dulu, eh, ini saya nih ya, sebagai rekrutmen lah ya, jam-jam di mana saya datang kerja pertama nih. Biasanya, kalau misalnya tidak ada tiba-tiba tugas dadakan lah ya, jam-jam mau masuk kerja, sekitar, misal kalau kerjanya jam 8, 15 menit sebelumnya, 7.45. 7.45 itu silakan kirim email. Sampai dengan biasanya setengah 8-an. Biasanya apa staff HR itu kalau misalnya dia ada jadwal tes ya hari itu, dia biasanya nyantai dulu, eh, apa siap-siap dulu gitu ya. Kalau perempuan berarti dandan dulu gitu. Itu biasanya setengah jaman lah gitu. Jadi email itu sekitar jam segitu. Kalau dulu sebelum ada AI ini. Nah, lalu eh, bisa lagi jam berapa sebelum istirahat gitu. Terus sama pas mau pulang. Kalau misalnya kita katanya lulusan SMA akan tapi banyak organisasi yang diikuti. Bagusnya untuk ditulis aja atau enggak? Ditulis aja, tapi disebutkan gitu di sana ngapain. Jadi kayak tadi di OSIS ya, ketua klub bahasa Inggris ya. Oke, tapi ngapain gitu. Jadi ada penjelasannya gitu. Di sana apa gitu apa yang dilakukan. Kalau untuk fontnya Pak, ukuran font, jenis font di CV itu pengaruh. Fontnya bisa kebaca. Yang kebacanya masih apa? Baca sama HRD. Baik lagi kalau CV itu dibacanya adalah sama ya pemberi kerja gitu. Eh, kalau misalnya tulisannya yang gaya gitu ya, agak sulit sih gitu kalau misalnya dibacanya. Kalau misalkan nih Pak, saya sudah mengikuti beberapa pelatihan nih. Nah itu tuh sertifikatnya harus ditampilkan atau tidak Pak? Karena sertifikatnya ada yang BNSP, ada yang tidak BNSP. Nah yang dilampirkan seperti apa, harus atau tidak? Kalau sertifikat apapun berguna ya, apapun bermanfaat karena yang dilihat adalah dia bisa menggunakan semua BNSP atau tidak. Walaupun lebih baik itu BNSP. Khususnya kalau misalnya nih ya, apa namanya, pelatihan forklift atau apa itu jelas harus BNSP itu karena yang dilihat adalah sertifikat BNSP dan CEO-nya atau misalnya overhead crane itu dia itu juga. Tapi kalau misalnya sertifikat yang lain bagaimana? Ya nggak apa-apa, silakan masukin aja. Jadi nilai tambah lah sertifikat itu. Untuk anak SMA, kurikulum merdeka, kan nggak ada jurusannya ya Pak. Ya. Udah nggak ada IPA, IPS atau bahasa. Nah itu gimana jurusannya? Ya sudah, nggak usah ada aja gitu jurusannya. Masukin aja SMA mana gitu. Gitu. Ya, saya lupa kalau sekarang tuh zamannya udah bukan zaman IPA IPS bahasa. Udah hilang ya? Udah hilang. Gimana Bapak Fitri? Karena sudah bisa, Oke, tahunnya belum ada Pak. udah saya kirim ke ini. Gimana Pak? Saya kirim WA ke Bu Masega. Oh, oke. Misalkan nih Pak, saya kan sukanya hal-hal yang estetik ya Pak ya. Ya. Nah, misalkan CV-nya isinya seperti APS-nya tadi, yang benar. Tapi saya pengen ada misalnya gitu, atau ada motif-motifnya. Ya, itu boleh kan ya Pak? Boleh aja tapi jangan terlalu apa namanya jangan terlalu ngejreng gitu. Gak apa-apa. Bagus itu untuk apa namanya untuk nambah gitu. Yang penting tulisannya, si tulisannya itu tidak kehalangan gitu, nggak ketimpa gitu. Jadi jelas tulisannya.
Biasanya HRD prefernya ke yang mana Pak? Yang pamer kah? Apa yang benar polos? Prefernya itu ke yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ya banyak sih. Contoh ya, kalau misalnya operator, eh, operatornya tapi operator mesin ya. Kalau misalnya operatornya untuk packing, itu sih kayaknya semua sama di packing. Tapi kalau misalnya operatornya operator mesin, contoh kayak di Astari, saya itu kan pabrik akrilik ya. Mesin yang digunakan adalah mesin extruder. Jadi plastik PP dimasukin ke dalam mesin, nanti tahu-tahu tiba-tiba jadi lembaran kaca akrilik aja. Nah, eh, mencarinya yang udah bisa gitu loh, menggunakan mesin tekstur tadi karena banyak tombol-tombol yang harus di apa pilih, warna, terus temperatur dan sebagainya. Baik, Bapak. Sekarang kita sambung dengan materi pokok ya, Pak. Terima kasih, Pak Latihan. Silakan Mangga Bapak Fikri untuk memaparkan materinya. Sudah tepat, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Tifa dan Pak Afri ya. Dan terima kasih juga sudah mengundang saya untuk berbagi terkait tadi persiapan untuk membuat CV dan persiapan interview. Mungkin saya di sini berbagi untuk bagaimana sih untuk menghadapi kerjaan pertama gitu. Atau biasanya nyari pekerjaan pertama atau magang. Untuk sebelumnya, tadi CV dan lain-lain sudah dijelaskan oleh Pak Alfi. Nah, saya anggap teman-teman ini sudah paham dan sudah siap untuk memasuki dunia kerjanya gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya. Eh, saya Muhammad Abdul Aziz Al-Fikri, biasa dipanggil Fikri. Sudah sekitar 12 atau 13 tahun ya. Saya di dunia HRD. Di sini tadi kalau kata Pak Afi bilang diurutin dari yang terakhir sampai apa yang pertama. Mohon maaf nih saya dari yang pertama dulu karena ini untuk perkenalan. Tapi kalau untuk di CV betul untuk dari yang terakhir ya. Nah ini untuk perkenalan nggak dari yang pertama. Saya dari 2010 2011. Padahal saya bukan lulusan psikologi tapi ketika itu dipercaya jadi talent acquisition di suatu perusahaan di industri pendidikan di Kreasi EduLab Indonesia. Di situ saya sebagai rekrutmen, kemudian saya naik menjadi SPV di pabrik manufaktur sepatu lokal, Seoul Multi Ide, kemudian pindah ke ekspornya sepatu Nike di sini di Sukabumi ya, di Cimangkok, jadi senior supervisor. Nah, baru saya pindah lagi ke Bandung ke perusahaan manufaktur tekstil sebagai manajer pertama saya, dan sebagai manajer setelah di situ ke industri F&B, inovasi sukses persada atau Amor Group ya. Mungkin teman-teman suka beli Amor di Sukabumi. Saya di sana sekitar 2001 sampai 2022. Kemudian ke retail fashion, Mei dan Momas, dan terakhir sekarang sudah GM di industri hospitality atau hotel syariah ya di inovasi Sultan Berdikari. Mungkin itu perkenalkan sedikit dari saya. Nah, saya sebelumnya mengucapkan selamat datang nih calon-calon profesional masa depan. Kalian sini semua masih muda. Mungkin next biar kelihatan gambarnya. Kalian sini masih muda dan pastinya punya cita-cita. Apakah itu menjadi di bidang F&B yang memang SMK-nya jurusan Tata Boga atau PHP, kemudian atau di bidang-bidang lainnya, marketing, terus administrasi dan lain-lainnya. Itu saya anggap kalian ini calon-calon profesional masa depan. Next. Nah, saya tadi yang sudah dijelaskan akan menjelaskan pekerjaan pertama. Dan ini sangat penting untuk bagaimana teman-teman menentukan karir teman-teman. Mungkin sebelumnya teman-teman harus punya cita-cita dulu, pengen berkarir seperti apa. Dan pekerjaan pertama itu sangat penting. Contoh saya deh. Saya dulu lulusan manajemen bisnis. Dosen saya sendiri yang bilang S1 manajemen bisnis itu sulit mendapatkan pekerjaan pertama.
Wah, saya langsung kaget tuh. Saya langsung kaget. Baru semester pertama udah digituin, ngapain saya masuk sini waktu itu. Nah, karena manajemen bisnis itu dididik semua pelajaran masuk. Saya fokusnya ke HRD-nya. Cuman nggak belajar detail. Nah, terus harus bagaimana? Karena dididik di manajemen bisnis itu untuk menjadi manajer. Jadi untuk mencari pekerjaan pertama itu sangat sulit. Nah, dari dosen saya itu karena udah dikasih tahu sulit, jadi harus mencari pekerjaan, jangan terlalu melihat gaji, tapi cari posisi yang dekat ke manajer, asisten manajer, dan lain-lain. Atau administrasi, apapun pekerjaan itu yang di bawah manajer. Dan betul memang saya sebagai HRD juga, saya kalau lulusan S1 manajemen bisnis dan fresh graduate belum ada pengalaman, saya agak sulit menerimanya gitu. Nah, makanya harus dibekali sertifikat-sertifikat. Setelah saya lulus, sertifikat pelatihan tentang HRD saya penuhi gitu. Nah, kenapa pekerjaan pertama itu penting? Pertama, menjembatani teori dan praktek. Ya, setelah teman-teman mempelajari teori di sekolah atau di kuliah, itu saatnya teman-teman mempraktikkan teori tersebut gitu. Next, terus membangun jaringan. Jangan salah pilih untuk pekerjaan pertama ini. Saya sarannya sih jangan terlalu ngelihat gaji. Di sana jaringannya luas nggak? Di sana diisi oleh karyawan-karyawan seperti apa sih yang untuk menunjang profesi atau karir teman-teman, dan peluang karirnya itu seperti apa. Jadi harus membangun jaringan di pekerjaan pertama atau pas magangnya itu ya. Kemudian meningkatkan keterampilan soft skill. Nah, untuk pekerjaan pertama ini teman-teman jangan bukan berarti berhenti belajar. Justru di sinilah teman-teman untuk mempelajari skill-skill terutama soft skill yang akan dikembangkan di pekerjaan-pekerjaan yang akan teman-teman lakukan gitu. Dan di situ bisa jadi menemukan minat dan bakat. Contoh bisa saja awalnya teman-teman di administrasi atau apa, akunting administrasi, dan di situ teman-teman ada minat training atau public speaking, bisa jadi di HRD untuk tim trainingnya bisa jadi direkrut untuk internal training atau apapun itu, karena nanti sesuai bakat teman-teman itu akan diperlihatkan gitu. Kemudian membuka peluang peningkatan kerja, maksud saya membuka peningkatan karir yang lebih tinggi. Tadi saya sudah bilang untuk di pekerjaan pertama fokus untuk mengembangkan diri dan memperlihatkan bagaimana teman-teman bekerja dengan baik. Ya, persiapan sebelum bekerja ya. Nah, teman-teman harus mempelajari perusahaannya dulu. Biasanya sih memang diberikan training induction ya terkait perusahaan. Tapi alangkah baiknya teman-teman sudah belajar visi misinya, terus produknya itu seperti apa. Dan ini juga sebenarnya persiapan teman-teman kalau pas dipanggil interview. Ya, bagaimana visi misi dan produk perusahaan tersebut. Nah, terutama budaya perusahaannya seperti apa sih? Jangan sampai teman-teman misalnya ada budaya perusahaan misalnya syariah, udah jelas-jelas syariah, misalnya di perusahaan saya ya syariah, tapi ketika ditanya hobinya apa, oh hobinya saya entertain, pas sering clubbing dan lain-lain. Nah, itu berarti blunder ya. Artinya teman-teman harus tahu budaya perusahaannya seperti apa gitu, untuk mencocokkan ke pekerjaan teman-teman juga. Kemudian dokumen-dokumen ya, portofolio. Teman-teman walaupun sudah ini interview dijelaskan, nah untuk memperlihatkan ke rekan kerja atau ke atasan, kalau teman-teman punya portofolio atau hasil karya atau hasil sertifikat dan lain-lain, itu nggak apa-apa diperlihatkan, bahkan dipajang di meja kerja gitu, di meja kerja atau di dinding-dinding. Kemudian pelajari etika perusahaan, tanyakan tentang aturan berpakaian, jam kerja dan lain-lain. Ya, itu sudah harus dipelajari di awal. Dan siapkan mental.
bersiap untuk menghadapi tantangan baru dan lingkungan kerja yang berbeda. Lanjut. Oke, keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, keterampilan teknis ya. Kalau teman-teman tadi dimasuk ke manufaktur, misalnya sepatu, biasanya kita nggak masalah untuk merekrut yang tidak berpengalaman, tapi akan mengutamakan kalau ada yang berpengalaman di teknis sepatu itu. Biasanya di sepatu cuman ada cutting, terus sewing dan assembling, dan sisanya yang di bagian bottomnya gitu. Nah, itu misalnya teman-teman masuk ke dunia kerja, pastikan teknisnya itu sudah dikuasai. Contoh misalnya yang di administrasi, itu mau gak mau harus bisa ngetik dan harus bisa mengetik 10 jari dan harus cepat dan sudah familiar dengan Microsoft Office, baik Word, Excel, ataupun PowerPoint. Kemudian, nah yang paling penting lagi justru keterampilan soft skill-nya. Bagaimana teman-teman berkomunikasi, bekerjasama, terus menyelesaikan masalah, dan beradaptasi, itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Mungkin dari sekarang bisa dilatih ya, baik itu teknis atau soft skill, untuk agar teman-teman juga bisa berhasil di pekerjaan pertama teman-teman. Boleh, next. Ya, tips sukses selama bekerja. Nah, kalau teman-teman masih karyawan baru, walaupun banyak rekan-rekan karyawan yang lain yang suka telat, jangan sampai teman-teman itu telat gitu. Biasakan tepat waktu ya. Itu menunjukkan dedikasi dan profesionalisme. Biasanya yang telat tuh udah level manajer ke atas lah, atau senior supervisor, itu nggak masalah karena mereka biasanya pulangnya juga agak telat dan nggak ada lembur gitu. Jadi teman-teman untuk ketepatan waktu ini sangat penting gitu. Terus aktif bertanya, jangan malu. Kalau teman-teman udah bekerja 10 tahun atau 5 tahun banyak nanya, itu aneh. Ini orang udah lama kerja nanya mulu. Nah, karena teman-teman baru itu sangat wajar kalau banyak bertanya gitu. Dan justru disarankan untuk bertanya gitu. Kemudian manfaatkan setiap kesempatan, ambil inisiatif untuk mengerjakan tugas tambahan. Karena masih baru, justru harus cari kerjaan tambahan gitu. Jangan sudah selesai pekerjaan saya, udah pulang gitu. Nah, kalau mau teman-teman karirnya bagus, itu harus mengambil inisiatif. Mungkin tanpa disuruh, tanpa minta pekerjaan tersebut. Sebentar ya. Bapak, mohon maaf, suaranya tidak ada. Sepertinya Bapak Fikrinya keluar. Halo, Bapak Fikri. Bapak, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Halo? Baik, Bapak Fikri. Silakan dilanjutkan. Maaf ya, tadi ada telepon, soalnya ini saya di HP, laptopnya ini. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, sampai jalin hubungan baik ya. Selalu berhubungan baik dengan atasan atau rekan kerja, karena itu nanti yang menentukan baik buruknya, terutama pas penulisan paklaring kalau teman-teman selesai bekerja di situ. Dan yang terakhir, belajar dari kesalahan. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah, ini saya bocorin deh. Cara-cara menghadapi atasan dan rekan kerja berdasarkan DISC. Mungkin Pak Alfi udah sangat familiar ya dengan ini. Nah, mungkin teman-teman apa sih DISC? Udah gak mungkin juga ya tahu DISC atasan, tapi mungkin kelihatan dari gerak-gerik atau sifatnya lah.
Kalau atasan yang dominan, misalnya atasan yang galak, bosi lah, kelihatan banget dominans, itu gimana sih cara menghadapinya? Itu harus jujur dan tanggung jawab. Sampaikan poin penting secara jelas dan nggak usah bertele-tele. Kalau ketemu bos yang galak, dominan, itu kalau bertele-tele malah bikin kesel gitu. Udah poin aja yang jelas gitu. Kemudian tunjukkannya tuh hasil, nggak usah ngejelasin prosesnya dulu. Jadi kalau penjelasannya penjelasan deduktif lah. Intinya dulu hasilnya. Fokus pada hasil yang dapat dicapai dan kontribusinya apa gitu pada hasilnya itu. Kemudian tantang. Justru kalau yang punya atasan bos seneng kalau bawahannya justru bukan nantang ini ya, men-challenge dia gitu. Ajukan ide-ide baru gitu. Ide-ide baru dan tunjukkan semangat yang kompetitif. Itu bos yang dominan justru suka ke karyawan yang sering menunjukkan ide-ide baru. Dan yang dominan juga harus sangat dihormati waktunya. Nggak bisa ditemuin kapan aja. Harus tanya, Pak, ada waktu untuk ketemu gitu, atau janjian dulu gitu. Kemudian untuk bos atau rekan kerja yang influence atau yang sering aktif lah, sering apa istilahnya, sering banyak bicara lah, itu bersikap positif, tunjukkan antusiasnya gitu. Nah, kalau ini fokusnya pada hubungan. Tadi kalau yang dominan fokus pada hasil, ini fokusnya pada hubungan. Biasanya bos yang kayak gini, ayo ngopi bareng yuk. Kalau ngajak ngopi bareng, ikut. Misalnya ngerokok bareng, ikut aja. Dia berdasarkan hubungannya baik atau enggak. Biasanya ngelihatnya itu, kalau punya bos yang influence gitu. Dan memuji dia, akui kontribusi mereka. Berikan pujian atau pujian atau ide-ide yang berhasil gitu. Aduh, ini berkat ide bos berhasil. Bukan berarti menjilat ya, karena tipe influence ini memang berfokus pada hubungannya gitu. Kemudian ada juga bos yang steadiness ya. Kalau ini harus sama-sama sabar dan tenang, hindari konflik. Dia sangat menghindari konflik dan harus pakai good news dulu. Kalaupun ada bad news, harus sedemikian rupa disampaikan dengan baik. Harus dijamin keamanannya dan pekerjaan kita ini harus pasti pekerjaannya, dan harus didengarkan ketika mereka berbicara, dan berikan dukungan emosional buat mereka merasa nyaman dan dihargai. Dan yang terakhir, bos yang ini suka angka-angka deh, bos yang teliti dan semua dikit-dikit data. Nah, ini berarti kita harus siapkan data. Kemanapun pergi, kemanapun meeting dengan tipe rekan kerja atau bos ini harus membawa data. Dan mereka fokusnya pada kualitas ya. Kemudian berikan waktu yang cukup untuk mereka menganalisa informasi gitu. Jadi nggak langsung diyahin. Misalnya teman-teman punya ide, kadang bos yang tipenya C ini berpikirnya agak lama dan memutuskan yang agak lama. Dan untuk menghadapi mereka juga harus jujur dan terbuka. Dihindari memberikan informasi yang tidak akurat. Ya, ini tips-tipsnya karena menurut teori DISC ya dibagi 4 ini, dan kita harus pinter menghadapi 4 tipe ini. Ini bukan hanya atasan tapi rekan kerja ya. Boleh next? Nah, teman-teman yang tadi saya bilang, lihat pekerjaan pertama, tapi jangan bercita-cita bekerja selamanya di perusahaan itu. Bercita-citalah bekerja di profesi teman-teman yang mau gitu. Perusahaannya bebas yang mana, tapi profesinya tetap gitu. Mungkin tadi kalau ngelihat CV saya ini kok paling lama saya kerja tuh 4 tahun di suatu perusahaan. Selebihnya itu cuma 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Karena saya ingin meningkatkan karir ya perusahaan mana yang memang cocok gitu dengan rencana saya. Jadi setiap habis bekerja atau di pekerjaan itu evaluasi apa yang sudah dipelajari dan apa yang bisa diperbaiki dari pengalaman kerja tersebut. Dan yang kedua buat laporan. Ya tadi karena ini pekerjaan pertama,
itu bisa dibilang magang ya, didokumentasikan pengalaman dan hasil diperoleh. Nah, kalau dilihat di CV, kalau boleh saya tambahin Pak Alfi, jadi kalau yang sudah berpengalaman banyak, kirim link atau QR gitu, kode, itu yang nanti masuk ke folder G Drive, isinya foto-foto selama teman bekerja atau sertifikat-sertifikat yang nggak bisa dilampirkan di CV di situ. Jadi saya selama ini suka sering foto gitu, dan itu dimasukin ke portofolio saya yang ada di G Drive, dan itu ada linknya di CV saya gitu untuk ngecek udah apa ya, udah kemana aja dan sudah melakukan apa aja. Nah, yang ketiga, lagi-lagi networking. Ini sangat penting untuk di pekerjaan pertama, bagaimana menentukan karir di selanjutnya. Pertahankan hubungan dengan orang-orang yang ditemui selama magang atau selama bekerja tadi ya. Sampai sekarang karena sama-sama HRD, saya tuh sering kalau punya butuh lowongan, justru nanya ke teman-teman HRD saya. Dan itu langsung banyak peminatnya atau pelamarnya gitu. Tanpa pakai Jobstreet, tanpa pakai Glints, biasanya di forum itu langsung saya kirim poster lowongannya, banyak yang masuk karena jaringannya saya sudah banyak gitu. Dan gunakan sertifikat magang atau sertifikat paklaring. Jangan lupa harus mendapatkan paklaring setiap teman-teman sudah bekerja. Jadi syaratnya jangan kurang dari setahun kalau bekerja. Kalau sudah lebih setahun itu berhak mendapatkan paklaring dan harus keluar dengan baik-baik gitu. Itu sebagai bukti pengalaman dan keahlian teman-teman. Baik, lanjut. Nah, kesimpulannya, pekerjaan pertama adalah langkah awal yang sangat penting untuk memasuki dunia kerja, dan juga dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, kalian pasti bisa dan sukses. Dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan terus belajar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan ke Bu Tifa lagi. Terima kasih Bapak Fikri atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, karena ini teman-teman sudah banyak nih yang mengirimkan CV untuk direview. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mereview CV dari teman-teman. CV teman-teman akan direview pertama oleh Bapak Alfian. Oke, terima kasih sebelumnya atas materinya dari Pak Fikri dan juga Bu Tifa. Ini udah mulai banyak nih, udah banyak banget nih CV-CV yang masuk ini. Karena kita keterbatasan waktu, mungkin saya bakal ambil dari yang pertama dulu, ya. Karena ini pasti semuanya mirip-mirip lah ya. Kita ambil contoh aja gitu. Contoh yang pertama deh. Sebentar, saya share screen dulu. Mana ya? Ini. Oke, data pribadinya saya tutupin ya. Takutnya ada yang iseng gitu. Ke Teh Natia tadi yang pertama ya. Nah, di sini eh, tentang sayanya dijelaskan, tapi oke, balik lagi. Maksud dari tentang sayanya ini adalah ringkasan dari yang tadi itu, pendidikan, ke pengalaman kerja, dan keahlian. Jadi fokus ke sana. Nah, apakah seperti ini bisa? Bisa aja, kalau bisa ya bisa aja gitu. Cuman ketika dibaca sama HR, eh, apa yang saya dapat nih ya dari apa namanya dari Teh Natia ini gitu loh. Lalu pendidikan nggak masalah seperti ini, dan pengalaman. Nah ini pengalamannya kan desk collection, lalu ada PKL atau magang. Penjelasannya gitu loh. Kurang jelas kok, boleh di zoom sedikit. Oh iya. Teh Natia. Nah, udah lebih jelas ya. Oke. Nah ini kayak pengalaman nih. Pengalamannya kan gak dijelasin ya. Dia desk collection tuh ngapain aja sih? Kayak PT Komitra Persada Indonesia. Ini tuh perusahaan apa gitu loh. Kalau misalnya kita menyebutkan pekerjaannya apa, oh ketahuan. Oh dia kerjanya di bidang ini nih gitu loh. Gitu.
Jadi dari penjelasan apa namanya job desk-nya itu kita bisa tahu dia sebelumnya bekerja di bidang apa. Karena perusahaan itu kadang-kadang beberapa perusahaan ya, dia akan mencari perusahaan yang sejenis. Kayak saya dulu di pabrik trafo, ketika saya mencari operator yang bisa menggunakan mesin winding atau mesin coil, itu eh, nyari lagi di perusahaan yang sejenis juga, pabrik trafo lagi gitu loh, yang bisa menggunakan mesin coil ini. Nah, muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau yang buat lulusan baru gimana? Ya Pak, yang belum punya pengalaman nih. Yang belum punya pengalaman nih gimana nih? Saya belum punya nih ya. Oke, kalau misalnya kalian udah pernah PKL di satu perusahaan itu, tadi Pak Fikri sudah menjelaskan, ketika misalnya kalian bekerja itu, cari relasi, cari koneksi, atau lakukan pekerjaan tambahan. Itu penting gitu loh. Itu sangat apa namanya berguna gitu loh. Karena ketika saya dulu jadi HR pun eh, beberapa atau banyak yang dulunya pernah PKL saya panggil lagi gitu. Kalau misalnya dia PKL-nya bagus, ketika PKL-nya kehadirannya baik, kemampuannya pun kelihatan bagus gitu loh, rapi gitu loh. Nah ini kunciannya di sini. Lalu kalau misalnya saya SMA nih nggak pernah punya apa namanya pengalaman, ya. Nah cari pengalamannya gitu, cari pengalamannya gimana? Saya ini orang tua saya pedagang. Saya nyari ketika saya bekerja, saya emang nggak punya pengalaman juga kan ya. Eh, tapi saya punya pengalaman di toko orang tua saya. Saya berapa tahun di toko gitu loh. Di Pasar Cibadak saya lama lah. Dari saya SD sampai dengan saya SMA. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan administrasi, soal pertokoan, saya paham gitu loh. Jadi ditonjolkan ya dari keahlian-keahlian seperti itu. Gitu. Nah, ini keahlian. Keahlian ini kok ini buram ya, cuman saya bisa baca sih. Berkomunikasi dengan baik. Lalu apa ini tuh kemampuan yang tinggi untuk belajar, dapat bekerja dengan orang lain, dapat memahami hal baru. Eh, pekerja eh, disiplin dan tanggung jawab. Oke. Untuk keahlian, keahlian itu adalah balik lagi ke kata saya tadi. Kata kerja ditambah objeknya apa? Kata kerjanya apa nih? Objeknya apa? Misal ini Teh Natia, Teh Natia bisa komputer, ya, bisa komputer, bisa Excel misalnya. Bisa dimasukin tuh, dapat mengoperasikan Excel gitu. Nah, misalnya nggak bisa, saya nggak punya apa-apa gitu loh. Oke, sedikit-sedikit sekarang mah belajar Excel bisa lewat YouTube lah ya. Enak gitu loh, gampang sekarang tuh segala-galanya tuh gampang lah. Di YouTube ada. Terus misal mau Photoshop juga gampang. Mungkin Photoshop udah nggak laku sekarang, Canva. Cara Canva juga ngedit-ngedit Canva juga bisa. Jadi masukin yang kayak gitu tuh soft skill seperti itu. Barangkali nanti ada perusahaan-perusahaan yang nyantol nih, ada yang membutuhkan gitu loh. Atau video editing juga masukin gitu kalau misalnya bisa gitu. Lalu em, sebenarnya kendalanya itu kadang-kadang sih dari melamar kerjanya misalnya hanya terfokus di satu tempat gitu loh. Diusahain jangan apa namanya sebisa mungkin sih ya terbuka aja gitu, mau di mana dulu gitu loh. Saya juga saya suka bumi asli, saya bekerja di sini, tapi sebelumnya saya muter dulu nih ke Bandung. Di Bandung, saya waktu kuliah, saya jadi asisten apa dosen gitu loh ya, asisten laboratorium. Lalu kerja ke Tangerang gitu ya, lama di Tangerang gitu. Pada akhirnya balik lagi ke Sukabumi. Jadi kalau misalnya emang mau kerjanya pengen di Sukabumi sih gitu loh. Eh, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya memang peluangnya dibukanya itu di luar dulu, keluar dulu aja. Keluar dulu, peluangnya ada, baru gitu. Nah, lah ini CV yang pertama ya. Nah, CV yang pertama ini paling komentar saya sih diperjelas aja gitu. Lalu keahlian masukin itu objeknya apa, kata kerjanya gitu. Jadi lebih ke kata kerja gitu. Untuk pengalamannya silakan dijelaskan. Desk collection. Kalau misalnya di desk collection kan berarti kan udah biasa pakai Excel atau aplikasinya apa gitu. Sebutin aja. Kalau hobinya Pak harus dimasukin atau tidak? Hobi itu ibaratnya sunnah lah. Oke Pak, Ya. hobi Mau dimasukin boleh. dimasukin boleh, mau dimasukin nggak apa-apa gitu.
Gitu. Lalu saya sebentar mana lagi ya? Ya, nah ini atas nama siapa ini? Aan ya? Aan. Oke. Ini tentang saya. Saya lulusan SMK tahun 2016, memiliki ketelitian bla, bla, bekerjasama dengan baik berpengalaman di bidang inventory dan purchasing di perusahaan garment selama 7 tahun. Saat ini saya berminat di bidang operator dan warehouse. Dengan pengalaman saya yakin dapat memberikan dampak positif untuk perkembangan perusahaan. Baik, kita lihat dari pengalamannya dulu nih, bidang inventory dan purchasing di perusahaan garment selama 7 tahun. Harusnya sih udah mulai kebentuk nih ya di bidang inventory, bagian gudang berarti, dan purchasing, bagian pembelian. Harusnya udah mulai jelas. Harusnya karirnya, tadi kalau kata Pak Fikri itu karirnya kemana gitu loh. Nah, ini saya berminat di bidang operator dan warehouse, tapi malah lompat gitu loh. Eh, Kendalanya apa gitu, kok bisa aja lompat gitu loh. Kalau misalnya sebelumnya di inventory dan purchasing, harusnya kan sudah di staff level nih, kalau tiba-tiba ke operator dan warehouse bagi HR agak bingung gitu loh. Apa namanya kok jadi ke apa kok bidang operator gitu loh. Eh, Masukin aja ke bidang inventory atau purchasing gitu. Lebih baiknya ya. Lalu kemampuannya Microsoft Word, Excel, tinggal tambahin aja kata kerjanya sih gitu. Kayak ketepatan waktu kayaknya sih nggak usah. Lalu kayak purchasing nih ya. Purchasing itu pasti apa namanya biasa bernegosiasi dengan pihak eksternal. Itu masukin aja gitu. Dapat bernegosiasi dengan pihak eksternal atau pihak vendor. Masukin aja gitu. Lalu pengalaman. Pengalamannya udah oke. Namun kurang penjelasan. Tadi kan kalau kata saya kan eh, kata kerja, kalau pengalaman kerja ya, kata kerja ditambah dengan objeknya apa, ditambah dengan keterangannya. Nah, keterangan ini kayak menjaga kebersihan lingkungan kerja. Oke, menjaga kebersihan lingkungan kerja. Lingkungan kerjanya itu berupa apa? Apakah apa namanya pabrik kah? Atau perkantoran atau apa? Gedung perkantoran atau gedung pabrik atau apa gitu. Seperti itu. Jadi ada tambahannya melakukan negosiasi dengan ini nih. Melakukan negosiasi dengan supplier. Suppliernya di bidang apa? Gitu. Kayak tadi di bidang garment. Berarti kan supplier apa bahan busana gitu loh atau tekstil atau apa jadi dijelaskan suppliernya supplier apa nih gitu. Lalu pelatihan yang ada kan ini ya apa pelatihan perawatan AC di Bandung memang ini sangat apa namanya cross banget gitu loh. Iya. Saya milihnya sengaja yang nyari yang cross banget yang nabrak banget gitu. Tiba-tiba ke AC ya, Pak? Betul tiba-tiba ke AC ini nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya pelatihan ini apa namanya mau disebutkan isinya apa aja, monggo itu silakan. Tapi ingat yang penting itu adalah ada di sininya nih di pelatihan kerjanya. Nah, Lalu karena desainnya seperti ini, kelihatannya kayak sumpek gitu di apa namanya di eh, pengalaman kerjanya gitu. bisa di halaman selanjutnya aja ya? Bisa di halaman selanjutnya nggak apa-apa karena ini mungkin pemikirannya adalah kalau 2 halaman nggak enak dilihatnya nggak apa-apa 2 halamanin aja gitu Oh, oke. gitu yang penting yang pasti itu pengalaman kerja si Pak Am ini Pak An ini eh, apa namanya jelas gitu loh jadi bisa menjelaskan dengan detail oh dulunya pekerjaannya kayak gini gitu itu lalu ada yang ketiga Nah, sebelum lanjut ke oke CV so. yang selanjutnya apa ya? Nah, saya mau minta dulu nih tanggapan dari Oh Bapak boleh monggo Fikri. Ini CV punya ada ini. Bapak kan, Bapak Fikri Ya, masih bergabung dengan kami. halo. Ya, Bapak, silakan Bapak. Apakah ada tanggapan tentang CV dari Bapak Aan yang sudah dikirimkan? Ya, sekilas tadi sedikit banyak sudah dijelaskan ya. Memang benar, yang pertama tuh harus ada di bawah yang tepat tadi itu ya, objektif atau apa ya namanya, purpose dari si pelamar ini apa sih? Contoh, apa ya namanya itu teh, summary-nya lah, summary-nya tuh yang menggambarkan Aan ini apa sih? Misalnya contoh
Kalau misalnya saya di bawah 13 tahun di bidang HRD dan 7 tahun di level manager dan di berbagai manufacturer. Nah, itu udah kelihatan wow gitu. Karena kan eh, yang seleksi itu kadang yang baca pertama tuh yang itu gitu. Malah cenderung kalau terlalu banyak tulisan itu males ya. Pengalaman saya sih gitu. Jadi kalau udah tertarik, nah si hooknya ini di bawah, tepat di bawah nama nama dan foto, nah itu yang jadikan hook. Apa sih ini? Misalnya lulusan SMK 3 tahun pengalaman di bidang ini, udah cukup aja 2 sampai 3 kalimat. Baru nanti di bawah detailnya gitu. Dan benar harus menunjukkan kemampuan dan apa pengalaman-pengalaman itu ditunjukkan gitu. Dan itu penting yang tadi sih, memang yang di atasnya itu untuk hook gitu. Dan juga kalau menurut saya diusahakan Hutan, menurut saya justru diusahakan 1 halaman saja. Nah, adapun nanti jadi harus singkat dan jangan terlalu banyak tulisan. Jangan terlalu banyak tulisan. Jadi dipersingkat aja, mungkin tadi yang di pertama pengalamannya apa, terus pekerjaannya seperti apa, itu bisa dibuat poin. Baru nanti ada di halaman selanjutnya itu lampiran-lampirannya gitu. Bisa dijelaskan sertifikatnya, terus job desk-nya sebelumnya apa gitu. Itu di lampiran. Jadi yang penting itu pertama hook-nya bagus dan itu tidak banyak tulisan-tulisan kecil gitu di pertamanya itu. Baru nanti detailnya boleh di lampiran-lampiran. Kalau menurut saya gitu sih. Baik, Bapak, terima kasih atas reviewnya. Sekarang kita akan ke Aan nih. Aan, apakah masih ada bersama kami? Apakah ingin ditanyakan? Aan, apakah Iya, halo. ya Ada, gimana? Bu. Menurut Aan gimana nih? Ada yang bertanyakan nggak atau ada hal yang mau disampaikan? Silakan. Ya, paling di ini, Bu. Soalnya kan kata si Bapak Pak Fikri tadi kalau misalkan diusahakan 1 lembar ya, Bu ya, kalau CV. Kalau Ya. misalkan ini menurut Ibu sama Bapak emang udah pas atau memang masih kurang, lebih baik 2 lembar atau 1 lembar gitu CV-nya? Ya itu tadi. Kalau ingin di 1 lembarkan artinya harus pakai kalimat yang efektif ya. Kalimat Oh, efektif. Yang tadi dijelaskan pertama loh, materi-materi pertama itu udah baiknya kalimat efektif yang memang menunjukkan yang penting-penting aja gitu. Nanti detailnya boleh di lampiran kedua gitu, di halaman kedua. Nah, yang pentingnya apa sih dari rekruter itu? Yang penting ngelihat tuh pengalaman pendidikan sama pengalaman pendidikan dan sertifikasi udah pelatihan apa aja. 3 itu harus ada gitu. Maupun tadi hobi ini itu ya kalau dibilang tadi sunnah ya silahkan kalau mau dicantumkan gitu. Tapi kalau terlalu rame juga kadang ada rekruter yang ngelihat di skip langsung tuh. Makanya ada perusahaan yang bikin form sendiri karena mereka tuh tujuannya nggak mau ngelihat CV yang versi mereka gitu. Tapi kan nggak semua perusahaan seperti itu. Makanya di halaman pertama ini yang paling penting tadi summary-nya di bawah foto itu 2 sampai 3 kalimat lah. Itu apa yang menunjukkan bisa menjual pelamar ini. Baru di bawahnya pendidikan, pengalaman, dan sertifikat pelatihan-pelatihan. Sebenarnya itu cukup. Nah, kalau mau dijelaskan masih ada space, pengalaman kerja, job desk-nya apa, boleh. Tapi pakai kalimat efektif, jangan detail, biar kelihatan banyak. Enggak, justru salah. Jangan biar kelihatan banyak. Lagi bukan bikin esai, ini biar si rekruter itu efektif juga kerjaan. Karena si rekruter itu menseleksi ratusan CV ya. Jadi kalau kelihatan udah ini kadang di skip gitu. Seperti itu sih. Oke, Aan. Saya mau mereview. Oke, itu tambahan dari Pak Fikri ya. Memang betul seperti yang tadi saya disampaikan ya, untuk first impression itu ada di atas ini, di tentang saya ini. Jadi awal mulanya
Ada jelas? Oke. Eh, Tadi Pak Fikri tadi sampaikan betul ya. Yang penting itu ada di sini ya sebenarnya nih. Di tentang sayanya ini nih. Jadi ketika misalnya memang harus jelas juga deh tujuan utamanya bekerja itu untuk apa gitu. Kalau misalnya memang ingin jadi apa namanya di sini di bidang warehouse, tonjolkanlah di bidang warehouse-nya gitu loh. Jadi kunciannya ada di tentang saya ini di awal ini. Kunciannya itu di situ. Ketika misalnya apa di kunciannya ini menurut rekruter atau menurut HRD-nya udah ini kayaknya masuk nih. Dia pasti ngelihat keahlian biasanya. Oh, keahliannya apa nih? Lalu lihat pengalamannya di mana. Oh, ya. Jadi urutannya biasanya kayak gitu. Jadi dilihat dulu minatnya di mana. Bener nggak sih dia tuh apa namanya di apa ngelamar untuk misalnya warehouse ya udah gitu loh. Warehouse bener nggak sih dia punya pengalaman di bidang warehouse gitu. Jadi lihat dulu gitu. Lalu untuk apa namanya untuk penjelasan mengenai apa namanya pengalaman kerja, ya biar apa gunakan satu kalimat gitu, satu kalimat yang memang efektif itu betul. Em, Beberapa perusahaan ada yang pengen apa namanya cukup ringkas aja gitu kalimatnya. Kadang juga kalau misalnya untuk pekerjaan yang detail itu butuh detailnya gitu loh. Misal apa namanya pelowongan apa pengalaman kerjanya itu banyak banget misalnya ya, nggak apa-apa itu mau di 2 halaman. Tahu kalau misalnya apa namanya pengalamannya nggak terlalu banyak gitu loh, berarti 1 halaman pun cukup. Tapi kalau misalnya ngerasa kayaknya sih ini kebanyakan gitu, berarti ada hal-hal yang memang harus dibuang sih dari apa isi CV itu sendiri gitu loh. Hal-hal yang kayak misalnya apa ya ketepatan waktu nih di kemampuan ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu menurut saya sih bukan kemampuan gitu, tapi itu adalah sifat gitu. Jadi sifat dia kalau bekerja dia bisa tepat waktu gitu loh. Kemampuan itu yang saya bilang tadi, kata kerja ditambah dengan objek. Jadi kata kerjanya apa, objeknya apa gitu. Itu sih Oh, mungkin ya. tambahannya. Baik, terima kasih tanggapannya dari Bapak Fikri dan Bapak Alfian. Mungkin satu lagi ya, Pak ya? Satu sipil lagi yang Maksudnya akan lagi. direview. Oke. Ya. Ini di sini saya ada atas nama Muhammad Waliudin nih. Kenapa saya pilih yang ini? Apakah ada orangnya? Awal namanya Pak Waliudin. Awaludin. Siapa Wali. hadir Pak? Awaludin, apakah Waliudin ada di sini? Hadir Bu. Ada. Ada nggak? Ada. Oke. Di sini di saya ada coretan. Di saya ada coretan nggak? Ada Pak. Ada ya. Ini kayaknya dari ini deh. Oke, nggak apa-apa lah. Biar cepat. Di sini saya adalah lulusan sarjana pertanian dengan pengalaman bidang administrasi peternakan CS. Memiliki keterampilan dan dalam pengelolaan operasional administrasi serta pemantauan kesehatan hewan. Terbiasa bekerja dengan detail, dengan kemampuan penyusunan administrasi harian, mulai dari pengolahan data, pengarsipan data, dan penyusunan laporan. Tertarik untuk mengembangkan karir pada bidang administrasi, saya siap memberikan kontribusi yang signifikan dan berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Ini udah oke. Ini udah oke. Namun bisa ditambahin aja sih kalau yang kalimat terakhirnya bisa diperjelas aja. Pekerjaan yang saya minati itu apa saja gitu. Jadi kalimat terakhir ini tertarik untuk berkembang apa mengembangkan karir pada bidang administrasi dijelaskan aja gitu. Di bidang administrasi itu kan banyak ya. Ada di HR kah atau ada di eh, apa VPIC atau warehouse atau apa gitu. Dijelaskan minat itu di bidang apa gitu. Misal di bidang apa namanya warehouse di perusahaan peternakan misal karena latar belakangnya adalah peternakan gitu. Itu bisa gitu. Contoh ini pengalaman kerjanya ya. PD berkah mandiri. Nah, ini udah oke sih. Jelas gitu loh. Pekerjaannya apa itu jelas gitu. Di ini udah jelas juga gitu. Mungkin kalau misalnya untuk mendukung ATS-nya itu, jadi apa namanya CV-nya akan tampil paling atas. Itu tadi diperjelas ini untuk melamar apa, untuk pekerjaannya di bidang apa. Jadi biar HRD itu kadang kalau misalnya berhadapan dengan yang tidak menuliskan atau tidak mengisikan pekerjaan di bidang apa dia maunya, kadang dia agak harus baca lagi gitu loh.
Kayak tadi betul kata Pak Fikri, baca itu butuh waktu gitu loh. Cukup baca atasnya aja sebenarnya. Tinggal dilihat gitu ke apa namanya isinya apa sih gitu. Kalau di sini kan eh, sebenarnya jelas apa kemampuan dan sebagainya. Cuman spesifikasinya kemana gitu. Jadi begitupun Kang Walyudi juga bisa ini nih bisa apa fokusnya saya melamarnya ke ini aja gitu loh. Kayak saya nih, saya kan fokusnya adalah di rekrutmen training ya. Saya bakal ngisi jabatan HR ya di rekrutmen dan training gitu. Kecuali kalau misalnya ada tawaran dari pihak lain yang tidak berhubungan dengan itu, mungkin gitu loh. Kalau misalnya apa namanya secara nominalnya jelas gitu, gitu sih. Pendidikan ya oke, pengalaman organisasi iya oke juga. Ya udah mungkin cukup itu dari saya sih. Mungkin dari Pak Fikri, monggo. Mangga Pak Fikri apabila ingin menambahkan. Eh, Iya sih, sudah tadi sih sama Pak Afi. Memang kita harus ketahui juga ada CV, ada cover letter ya, ada apa sih surat lamaran ya. Nah, ini kan kita di CV-nya, di surat lamaran itu memang dijelaskan melamar apa dan apa gitu ya. Dan apa di situ ada tanda tangan dan lainnya kayak surat lah. Nah, betul sekali lagi saya bilang itu di bawah yang paling atas itu harus ada tujuan lamar apa bisa dan menggambarkan secara 3 kalimat itu diri si pelamar itu seperti apa. Baru nanti si rekruter itu tertarik bisa ngebaca selanjutnya yang ke bawah. Dan boleh loh pakai gambar-gambar misalnya pakai grafik gitu. Gambar grafik misalnya tadi sih udah dijelaskan ya kemampuan Microsoft Office misalnya dari 1 sampai 5 atau dari persentase berapa persen itu sebenarnya itu untuk mempercantik atau menarik si si apa rekruter untuk ngecek lagi gitu. Kadang ini mah ada beberapa yang memang tidak suka banyak tulisan gitu. Itu untuk menghindari itu aja. Tapi ada yang memang kalau lagi rajin mungkin rekruter dibaca semua gitu. Kalau ini sih saya bilang udah bagus, udah sangat bagus dan bisa dilihat ini dijelaskan job desk-nya melakukan apa dan dijelaskan dengan kalimat efektif gitu, hanya 1 kalimat. Nah ini udah bagus sih. Ya, Coba mungkin ke bawah, boleh lihat. baik, Bapak Fikri atas tambahan. Oke, sip ya, betul nih. Bagaimana Udah lengkap. secara Cukup, silakan. Walyudin? Kakak Walyudin, apakah masih di sini? Iya Bu, masih. Nggak ada suaranya, Kak. Halo, Bu. Apakah suara saya terdengar? Ada? Mati. Mangga? Sudah. Pak Walyudin, Kak? Iya Bu. Silakan bagaimana tanggapannya nih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bersama Pak Alfian. Eh, cukup sih Bu. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ke Bapak gitu sudah mereview CV saya gitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Alfian dan Bapak Fikri sudah mereview CV dari teman-teman. Semoga yang CV-nya sudah direview bisa memperbaikinya ya. Dan untuk teman-teman yang CV-nya belum direview, semoga nanti kita akan ada kesempatan di workshop selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu pertanyaan yang pertama adalah apabila ingin mengirim CV melalui email, nah itu kan banyak para pelamar. Kira-kira apakah HRD memilih dari sebanyak itu atau adakah trik atau kriteria tertentu? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Bapak Andi Pratama. Enggak, mau jawab?
Untuk apa namanya CV yang dikirim lewat email ya. Walaupun sekarang apa namanya udah jarang lah beberapa, walaupun banyak juga perusahaan yang masih menggunakan apa namanya email ini. Kalau misalnya masih menggunakan email, itu biasanya subjeknya itu harus jelas. Gitu. Walaupun biasanya perusahaan itu ada memosting lowongan pekerjaan itu dengan subjek apa gitu. Nah, itu harus diisi gitu. Kadang banyak juga yang apa namanya nggak diisi gitu, si subjeknya atau nggak ngerti apa namanya cara ngisi subjek gimana. Kalau misalnya kurang ngerti nih ya, kalau misalnya buka Gmail itu kalau misalnya ada tulis tuh ada paling atas tuh, ada paling atas tuh biasanya pengirim, penerima dan ada subjek. Nah subjek ini diisi biasanya ikutin dengan ketentuan dari perusahaan. Perusahaan minta subjek seperti apa. Nah, lalu CV-nya gimana? CV-nya itu di-upload, ya. Nah, isi emailnya tadi Pak Fikri sudah menyinggung soal covering letter. Nah, covering letter itu dimasukkan di situ, gitu. Jadi gak usah apa namanya covering letternya jadi dua gitu. Di CV ada, di badan email ada. Cukup di badan emailnya aja. Tapi apakah harus memasukkan tanggal lahir dan sebagainya? Kalau misalnya ingin melihat secara ringkas, lebih baik karena itu udah ada di CV ya, dimasukin CV aja. Jadi cukup covering letter kalau misalnya di bahasa Inggris ya, itu here with PT apa, this is my ini CV-ku. Saya tertarik untuk melamar pekerjaan sebagai apa misalnya pekerjaannya, lalu saya memiliki pengalaman di bidang ini untuk cocok di posisi tersebut gitu. Lalu misalnya kalimat paragraf selanjutnya berikut saya lampirkan CV, mohon untuk dapat dibaca, begitu aja gitu. Jadi ada sih formatnya di Google banyak lah sekarang lah. Tinggal masukin aja gitu. Itu covering letter yang ya simple lah gitu. Untuk data pribadi dan sebagainya itu kan udah ada di CV-nya ya, secara singkatnya lah ada di situ. Nah, lalu karena kalau saya kan HR tahun berapa ya, tahun 2022 lah terakhir saya tuh megang HR tuh. Zaman dulu tuh belum ada QR code lah ya. Sekarang tadi kan Pak Vicky udah menjelaskan ya, bisa menggunakan QR code untuk lampiran-lampiran. Nah kadang-kadang kan ada CV yang banyak banget lampirannya gitu. Nah lampiran itu betul sekarang bisa menggunakan QR code yang terhubung dengan Google Drive. Itu lebih efektif juga gitu. Jadi CV teman-teman itu hanya ada satu gitu, satu halaman aja gitu. Lalu nyimpen, tadi ada pertanyaan di atas nih saya baca. Nyimpen QR-nya di mana? Simpanlah di tempat yang menurut kalian cocok estetik lah gitu. Nggak kelihatan kayak penuh sesak gitu loh ya. Tanpa estetik aja. Gitu sih. Itu mungkin kalau dari saya kalau misalnya mengenai upload video atau melamar menggunakan email. Pertanyaan selanjutnya mungkin ya ditujukan untuk Bapak Fikri. Ini Pak, misalkan saya sudah lama nganggur dari lulus sekolah, tapi saya memiliki skill yang sesuai dengan lamaran. Nah, apakah itu mempengaruhinya, Pak? Oke, baik. Jadi udah lama nganggur ya, Ya, Pak. lama nganggur tapi skillnya sesuai. Pertanyaan seperti itu ya? Ya, betul, Bapak. Oke. Itu justru lama nganggurnya ini bisa pengaruh atau enggak, tapi yang penting skill yang diminta sesuai yang diminta itu dimiliki. Itu biasanya berpengaruh untuk masuk lolos seleksi. Adapun nanti, ini dilihat udah lama nganggur berpengaruh atau enggak? Berpengaruh kalau ada batasan usia, ya. Mungkin lamanya misalnya usia kalau lulusan misalnya usia maksimal 20 tahun karena lama nganggur sekarang udah 21. Nah, jadi itu berpengaruhnya di batasan usia aja. Selama batasan usianya belum
terlewati itu tidak berpengaruh, justru bagus ketika skill yang dibutuhkannya itu dimiliki dan itu harus tercantum di CV-nya. Dan juga alangkah lebih baiknya berupa sertifikasi atau apa gitu. Skillnya tersebut bisa dibuktikan dengan sertifikat atau apa atau pengalaman kerja sebelumnya. Seperti itu. Jadi selama batas usianya masih cukup itu nggak berpengaruh sih kalau menurut saya. Terima kasih Bapak Fitri ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ahmad. Apakah CV itu diperuntukkan khusus untuk posisi yang relevan ketika apply kerja atau bagaimana jika kita membuat CV-nya secara general? Nah, bagaimana Bapak Alfian ini? Oke, kita berfokusnya itu pada ATS friendly ya. Nah, ATS friendly itu berarti penggunaan AI itu sangat diperlukan, sangat dipakai banget gitu loh, sama sama aplikasi yang digunakan oleh HR. Kalau bisa menggunakan email, mungkin bisa nih untuk general gitu. Kalau tadi kirim email masih dikirim lewat email. Tapi kalau misalnya udah pakai Jobstreet, udah pakai yang lain, baru di sini akan muncul nih AI-nya itu, permainan AI-nya itu. Ketika misalnya berhadapan dengan pekerjaan yang tidak spesifik, misal operator produksinya apapun, itu bisa. Gitu. Operator produksi apapun itu misalnya apa? Misalnya bagian packing. Packing mau perusahaan apapun, rata-rata sih harusnya sama ya. Gitu. Baik itu perusahaan makanan, minuman itu. Pekerjaannya nggak beda jauh lah. Tapi kalau misalnya berhubungannya itu dengan pekerjaan yang menggunakan mesin tertentu. Nah di sini bakal tersortir nih, otomatis tersortir nih sama AI itu sendiri, sama sistemnya itu sendiri, gitu loh. Jadi memang kita berhadapannya dengan aplikasi yang mana nih? Kalau misalnya pakai email, karena tidak ada secara AI-nya, otomatis AI-nya ya, tidak mengurutkan lah ibaratnya lah. Kalau saya pakai email itu tergantung untung-untungan HRD buka laptopnya kapan, buka komputernya kapan, buka emailnya kapan. Yang paling atas, yang paling baru itu pasti ambil tuh. Tapi kalau bisa pakai kayak Jobstreet, kayak Glints atau aplikasi lainnya, ini berpengaruh ini, gitu si AI ini. Jadi kata kunci atau keyword yang dibutuhkan ini pasti akan menentukan, gitu. Menentukannya gimana? Menentukannya dia akan jadi CV yang paling atas gitu di daftar yang ada. Misalnya yang lamar kayak tadi saya cerita ada 20.000 pelamar. Waduh banyak banget gitu loh. Kalau misalnya HRD semua harus ngeliatin 20.000-nya gitu. Biasanya itu ngelihat yang kalau bisa pakai Jobstreet itu biasanya yang paling atas. Gitu. Yang memang kecocokannya itu tingkat tinggi. Gitu. Jadi tergantung juga nih untuk pekerjaan karakternya seperti apa. Kalau karakternya yang umum bisa, tapi kalau misalnya karakternya yang emang khusus ya, nah ini kendalanya gitu. Seperti itu. Baik, cukup Bapak Alfian. Ya, apakah ada tanggapan dari Bapak Fikri? Mangga Bapak Fikri. Ya, lanjut Tifa, setuju. Oke, terima kasih Pak Fikri dan Pak Alfian atas jawabannya. Nggak kerasa nih teman-teman, kita udah 2 jam melaksanakan workshop online ini. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh para narasumber. Yang pertama adalah CV yang menarik dan profesional bisa meningkatkan peluang kerja. Yang kedua adalah CV ATS friendly sangat penting agar CV tidak tereliminasi oleh sistem otomatis. Lalu yang terakhir adalah hindari kesalahan seperti desain yang terlalu berlebihan, lalu informasi yang tidak relevan, dan juga typo yang bisa merusak kesan pertama dari para HR. Nah, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Alfian dan Bapak Fikri, karena
Juga izinkan saya untuk mengapresiasi kepada PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, Kepala UPTD BLK Kabupaten Sukabumi, Ketua FKLPI serta jajarannya, rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, serta para instruktur dan rekan-rekan dari UPTD BLK Kabupaten Sukabumi yang telah mendukung terselenggaranya workshop ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti online kali ini. Nah, teman-teman, sebelum sesi berakhir, izinkan saya untuk foto bersama teman-teman ya. Nah, posenya kayak gini ya, teman-teman. Nih. Salam konten. Dan saat foto, mohon untuk kameranya diolahkan dulu ya, biar terlihat ganteng cantiknya Teteh dan Aat. Oke. Nah, foto ini adalah syarat absen ya, teman-teman. Nanti di akhir teman-teman, di akhir kita akan mengirimkan link absen dan teman-teman bisa mencantumkan foto ini dan juga CV yang telah teman-teman buat tadi bersama fotonya. Nah, jadi teman-teman juga sambil foto juga teman-teman screenshot juga ya yang ada punya. Siap ya? Oh, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Ada banyak. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, nanti di link yang kita kirim di WA juga terdapat materi-materi untuk workshop ke depannya. Nah, kalau teman-teman nih punya ide, misalkan mau bahas apa nih di workshop selanjutnya, nah boleh deh dicantumin di situ. Nanti kita pertimbangkan untuk workshop yang selanjutnya. Jadi sampai jumpa di workshop selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.